Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem bersatu membangun Bali. Partai Nasdem menang, menang, menang. Ya. Politisi Nasdem yang juga calon anggota DPR RI terpilih Dapil Bali dari Partai Nasdem, Insinyur Idengah Senantara, menegaskan dukungannya kepada Wayan Koster, Gubernur Bali periode 2018-2023 untuk maju sebagai calon Gubernur Bali di pemilihan Gubernur Pilgo Bali 2024. Untuk di Pilgo Bali 2024 ini, Idengah Senantara mengatakan secara pribadi pasti memilih yang sudah pasti jadi dan tentunya sudah terbukti mempunyai kualitas dan kemampuan. Menurut Senantara, kriteria tersebut tidak lain dan tidak bukan dimiliki oleh Wayan Koster, Gubernur Bali periode 2018-2023. Idengah Senantara yang dikenal sebagai pengusaha dermawan, kerap membantu masyarakat dengan spirit Senantara Peduli, Senantara Berbagi ini, menilai rekam jejak Wayan Koster selama memimpin Bali sudah bisa disaksikan dan dirasakan oleh masyarakat Bali. Idengah Senantara kemudian mencontohkan pencapaian yang paling nyata dirasakan oleh masyarakat adalah penataan kawasan suci Besakih. Sebelumnya setiap ada gelaran upacara adat, kondisi di Pura Besakih selalu padat. Namun sekarang berkat kebijakan Gubernur periode 2018-2023 Wayan Koster untuk menata kawasan suci Besakih, masyarakat yang nangkil sembahyang merasa lebih nyaman. Masyarakat tidak lagi harus memusingkan tempat parkir karena sudah disediakan sarana parkir yang luas dan memadai. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya menurut Senantara adalah program Wayan Koster terkait pembangunan Pusat Kebudayaan Bali PKB di Kelungkung, shortcut di Bedugul, serta rencana pembangunan proyek tol Gilimanuk Mengui. Oleh karena itu, Senantara meminta kepada masyarakat Bali untuk melihat rekam jejak pemimpin yang sudah terbukti bekerja ngayah untuk masyarakat. Dia juga berharap Wayan Koster bisa terpilih untuk periode yang kedua. Saya pribadi pasti memilih yang sudah pasti, yang sudah pasti jadi, yang sudah pasti mempunyai kualitas dan kemampuan. Dan arah saya tentu tidak lain dan tidak bukan Pak Wayan Koster. Karena rekam jejak beliau selama memimpin Bali kita sudah saksikan, kita sudah bisa lihat, dan kita juga bisa rasakan. Contoh yang paling nyata, pembangunan yang ada di Besakih. Kalau dulu setiap ada upacara luar biasa kreditnya, dengan hadirnya kebijakan Pak Gubernur sekarang ya di Besakih itu sudah sangat baik. Nah ini kita sudah tahu rekam jejaknya, ngapain memilih yang lain? Itu menurut pendapat pribadi saya. Saya harapkan Pak Koster bisa dipilih oleh Semeton Bali untuk periode yang kedua. Lebih lanjut, Idengah Senantara mengatakan pemimpin Bali yang diharapkan saat ini tentu yang bisa membawa Bali lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pengusaha sukses yang juga merupakan wakil Bali yang lolos ke Senayan lewat Partai Nasdem ini menambahkan, harapan yang paling utama adalah bagaimana pemimpin itu bisa menjaga dan memelihara Bali. Seperti diketahui bersama, Bali hanya memiliki aset yang namanya adat, budaya, dan tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan. Dan tentu harapannya adalah bisa ditumbuh kembangkan. Idengah Senantara sekali lagi meminta kepada seluruh lapisan masyarakat di Bali untuk tidak coba-coba memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang sudah jelas rekam jejaknya dan sudah terbukti memiliki hasil karya. Tentu juga pemimpin yang mempunyai kualitas untuk mengembangkan Bali ke depan. Bali ke depan, saya sangat berharap, tentunya juga saya menekankan kepada seluruh lapisan masyarakat di Bali, memilih pemimpin Bali jangan dengan mencoba-coba. Menurut pendapat saya, pilihlah pemimpin yang sudah jelas rekam jejaknya, yang sudah kita ketahui hasil karyanya, tentu juga pemimpin yang mempunyai kualitas untuk mengembangkan Bali ke depan.
Nengah Senantara yang sudah keliling Bali dan telah lolos sebagai anggota DPR RI berpendapat, Wayan Koster sebagai sosok yang sangat pas dan sangat layak untuk diberikan kepercayaan sekali lagi memimpin Bali sebagai Gubernur Bali periode 2024-2029. Menurutnya, rekam jejak Wayan Koster selama memimpin Bali sudah terbukti dan sangat sukses dengan visinya Nangun Satkertiloka Bali. Selain sukses menata kawasan suci Besakih, membangun shortcut Singaraja, dan infrastruktur penting lainnya, Wayan Koster sudah memikirkan masa depan peradaban Bali hingga 100 tahun ke depan melalui konsep haluan pembangunan Bali 100 tahun Bali era baru. Visi 100 tahun ini jarang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin manapun. Oleh karena itu, Senantara berharap Wayan Koster bisa maju sebagai calon gubernur Bali untuk periode yang kedua dan terpilih sebagai gubernur Bali periode 2024-2029 untuk membangun Bali agar lebih maju lagi. Menurut saya sangat pas kiranya kita berikan kepercayaan sekali lagi kepada Bapak Wayan Koster untuk memimpin Bali. Karena menurut saya rekam jejak beliau selama memimpin Bali sudah terbukti. Nah, harapan kita sebagai warga Bali tentu sekali lagi jangan pernah memilih calon pemimpin dengan menggunakan pikiran mencoba-coba. Cari yang sudah jelas, cari yang sudah nyata hasil karyanya. Selamat Pak Wayan Koster, harapan saya Pak Wayan Koster nanti maju untuk kedua kalinya membangun Bali ke depan. Menurut pribadi saya ya, barangkali nantinya akan mewakili dari suara-suara yang saya miliki, yang paling pas memang Pak Wayan Koster yang nampak di permukaan. Nengah Senantara kemudian mengatakan Nasdem telah membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah yang telah resmi ditutup per tanggal 7 Mei 2024 melalui program Nasdem Memanggil. Nasdem berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik untuk menjadi calon kepala daerah baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Sampai saat ini proses tersebut masih berlangsung dan masih menunggu hasil survei hingga ada keputusan final rekomendasi calon kepala daerah dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem bersatu membangun Bali. Partai Nasdem menang, menang, menang. Ya. Bali 1 mengabarkan.